Hai, pemirsa, kita akan menyaksikan informasi tentang tips teknis persiapan mengikuti seleksi substansi bagi calon kepala sekolah. Ini merupakan video bagian kedua, di mana pada video pertama sudah disampaikan tentang akuasai format studi kasus, fokus pada analisis masalah solusi implementasi. Nah, pada video kali ini kita akan menyaksikan materi bagi Anda yang akan mengikuti seleksi substansi calon kepala sekolah. Selamat menyaksikan. Materi tupoksi, tugas pokok dan fungsi, dan standar kepala sekolah dalam seleksi substansi calon kepala sekolah mengacu pada regulasi dan standar kompetensi nasional, serta konteks pelaksanaan manajerial dan kepemimpinan pendidikan di satuan pendidikan. Berikut adalah ringkasan materi yang umum diujikan atau dijadikan acuan. Pertama, tentang tugas pokok dan fungsi, tupoksi. Kepala sekolah. Berdasarkan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 dan Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007, tupoksi kepala sekolah mencakup manajerial, pengembangan kewirausahaan, supervisi. Adapun indikator yang perlu dipelajari tentang manajerial ialah 1. Menyusun perencanaan sekolah, RKAS/RKJM. 2. Mengelola peserta didik, kurikulum, sarpras, dan hubungan sekolah dengan masyarakat. 3. Mengelola guru dan tenaga kependidikan, GTK. 4. Menciptakan budaya dan iklim sekolah yang kondusif. Pengembangan kewirausahaan meliputi menciptakan inovasi pembelajaran dan manajemen sekolah, menumbuhkan semangat kewirausahaan di kalangan GTK, menjalin kemitraan produktif dengan pemangku kepentingan. Selanjutnya, tugas pokok dan fungsi, tupoksi. Kepala sekolah, tentang supervisi. Melaksanakan supervisi akademik terhadap guru. Supervisi terhadap guru oleh kepala sekolah adalah proses pembinaan profesional yang dilakukan kepala sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan guru di kelas. Tujuannya adalah membantu guru berkembang secara profesional dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Memberikan pembinaan berkelanjutan berbasis hasil supervisi. Memberikan pembinaan berkelanjutan berbasis hasil supervisi berarti kepala sekolah atau pengawas sekolah melakukan tindak lanjut secara sistematis dan terus-menerus untuk meningkatkan kompetensi guru berdasarkan temuan atau data yang diperoleh dari supervisi. Tujuan utama memberikan pembinaan berkelanjutan berbasis hasil supervisi. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran di kelas secara berkesinambungan melalui intervensi yang tepat sasaran dan berdasarkan data. Adapun, langkah-langkah pembinaan berkelanjutan berbasis hasil supervisi. 1. Analisis hasil supervisi. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan guru dari hasil observasi kelas, wawancara, atau telaah dokumen. Menyusun rekapitulasi temuan supervisi untuk masing-masing guru dan secara keseluruhan. 2. Penyusunan rencana tindak lanjut, RTL, menyusun program pembinaan individual maupun kelompok sesuai kebutuhan guru. Memprioritaskan area yang paling berdampak terhadap mutu pembelajaran. 3. Pelaksanaan pembinaan, coaching dan mentoring. Bimbingan langsung secara individual, in-house training, pelatihan di sekolah berdasarkan kebutuhan nyata, lesson study atau MGMP internal, kolaborasi guru dalam merancang, mengimplementasikan, dan merefleksikan pembelajaran. Kunjungan kelas berulang untuk mendampingi peningkatan secara bertahap. 4. Monitoring dan evaluasi. Menilai dampak pembinaan terhadap perubahan praktik mengajar guru. Menggunakan indikator kinerja seperti peningkatan kualitas RPP, keaktifan siswa, atau hasil belajar. 5. Dokumentasi dan umpan balik. Mendokumentasikan seluruh proses pembinaan sebagai bagian dari penjaminan mutu. Memberikan umpan balik berkelanjutan agar guru termotivasi dan berkembang. Selanjutnya tentang
Standar kompetensi kepala sekolah. Model kompetensi sebagaimana ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan mengatur kompetensi tenaga kependidikan menjadi 3, antara lain. Kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional. Berdasarkan Perdirjen GTK Kemendikbudristek Nomor 7327-B-1-HK.03.01 tahun 2023 tentang model kompetensi kepala sekolah di mana terdapat 3 kompetensi di dalamnya. Nah, penjelasan lengkapnya ada dalam buku ini. Jika Anda ingin mempelajari lebih dalam terkait model kompetensi kepala sekolah, buku ini dapat dijadikan rekomendasi literatur. Silahkan tulis pesan di kolom komentar jika Anda ingin mendapatkan buku ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.